بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ma amsabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu wa lakal syukru. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib serta isya, insyaallah Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta adik-adik yang hadir pada kesempatan maghrib hari ini. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Muharram atau pergantian tahun baru Islam senantiasa sering dikaitkan dengan peristiwa hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju Madinah. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan malam hari ini kita ingin menjelaskan tentang peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia begitu penting. Mengawali kajian ini, Imam Syafi'i itu pernah bersyair, karena Imam Syafi'i itu tidak hanya beliau adalah seorang ahli usul fikih, penulis kitab Ar-Risalah, tapi juga beliau adalah penyair. Beliau punya diwan namanya, Diwan Imam Syafi'i. Beliau pernah menyampaikan dalam salah satu syairnya, kata Imam Syafi'i, "Tagharrab 'anil awtan", tinggalkan kampung halamanmu. "Wasafir", pergilah. "Fafis safari khamsu fawaid", karena dalam safar itu kalian akan dapat 5 hal. Tafarruju hamin, menghilangkan stres, jadi plesir bahasa kita. Tamasya, melepaskan lelah. Waqtisabu ma'isyah, nyari mata pencaharian. Wa talabi ilmin, nyari ilmu. Karena itu perjalanan Imam Syafi'i mencari ilmu kan luar biasa. Ke Mekah, ke Irak, ke Mesir. Wa adabin, nyari adab, akhlak. Sehingga sering pepatah kita mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita ngikuti perilaku baik yang ada di tempat kita berada dimanapun. Sohbatu majid, dan bersahabat dengan orang-orang baik. Nah, karena itulah pindah safar atau hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau bahasa Imam Syafi'i tadi tagharrab 'anil awtan, meninggalkan kampung halaman, itu pasti ada solusi dari sekian banyak persoalan yang kita hadapi. Karena itulah para nabi itu di antara fase kehidupan yang mereka lalui, tidak hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga nabi-nabi yang lain akan ada peristiwa hijrah yang mereka lakukan. Apakah itu Nabi Ibrahim, apakah itu Nabi Musa, termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pengajian hari ini. Karena itu kalau saya tanya misalkan, apakah Bapak Ibu yang hadir dalam pengajian ini asli orang Kalimantan? Oh, jawabannya. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa apa yang disampaikan Imam Syafi'i itu benar. Kenapa kita kok tidak tinggal di kampung halaman kita sendiri? Karena ada 5 hal itu tadi. Kalaupun kita menjawab iya, saya asli orang Kalimantan, pertanyaan selanjutnya, apakah orang Palangkaraya asli? Nah, karena itulah sekali lagi momentum hijrah itu adalah solusi. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala dakwah dan menyebarkan risalah Islam di kota Mekah tidak mendapatkan sambutan oleh masyarakatnya pada saat itu, sekalipun awal pertama kali dakwah itu disampaikan, diminta agar fokus di kota Mekah, sebagaimana firman-Nya, litundira umal qura wa man haulaha,
agar engkau wahai Muhammad melakukan inzar, peringatan kepada Ummul Qura. Nah, ibu dari seluruh desa. Itu ibu, Qura itu jamaah dari qaryah, maksudnya kota Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini asal fokus dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kota Mekah dan ada yang sekitarnya. Tapi ternyata sambutan masyarakat Mekah terhadap dakwah itu lamban. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sekian banyak tantangan-tantangan di dalam dakwahnya. Tidak hanya bersifat bullying kata orang sekarang, tekanan-tekanan psikologis, sekian banyak caci maki, sekian banyak labeling terhadap Rasul dan dakwahnya, dan juga terhadap pengikutnya. Bahkan kalau kita lihat di Quran, setelah Nabi berdakwah yang pada asalnya diberi gelar Al-Amin, lalu berubah menjadi kadzab, pendusta. Setelah itu mereka mengatakan karena Nabi menyampaikan wahyu dan orang Arab itu hobi sastra, karena itu kita mengenal banyak sekali syair-syair jahiliyah pada saat itu, maka mereka mengatakan Nabi adalah syair, penyair. Karena Nabi SAW tatkala berdakwah menyampaikan ayat Al-Quran, lalu tatkala dapat wahyu, Nabi kondisinya gemetar. Wahyu itu berat sekali, sehingga Quran mengatakan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami membebani engkau wahai Muhammad qaulan tsaqila. Qaul yang amat sangat berat. Bayangkan, lau anzalnal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Quran itu turun kepada gunung, dia tunduk dan pecah. Gimana ini harus ditanggung oleh Nabi? Karena itu kata sahabat, pernah satu kali kaki Nabi itu nempel di kaki saya, tiba-tiba Nabi dapat wahyu. Betapa beratnya para sahabat pada saat itu mendapatkan tekanan. Tatkala Nabi dapat wahyu, sedang berada di atas onta, maka onta itu akan ambruk. Jadi berat wahyu itu. Tatkala Nabi dapat wahyu, Nabi biasanya berkeringat seperti orang demam. Karena itu di awal-awal Nabi minta diselimuti. Turunlah surah Muzammil, Mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, seperti orang sakit. Bagi orang yang melihat fenomena seperti ini, akhirnya mengatakan, oh Nabi lagi sakit. Nah, bahkan mereka menyebut penyakit ayan yang dituduhkan, sor'a. Dan tatkala pertama kali Nabi beribadah misalkan, orang sama sekali nggak pernah lihat ibadah sholat itu dikerjakan, lalu dilihat tiba-tiba ada orang qomat kamit, tiba-tiba ngangkat tangan, kok tiba-tiba ruku. Coba bayangkan seandainya Bapak pergi ke satu desa, sama sekali tidak ada orang yang mengenal tentang Islam, lalu Bapak sholat. Apa yang dia akan katakan kalau melihat Bapak tiba-tiba bungkuk, qomat kamit sendirian? Kalau lagi sedih tiba-tiba baca ayat nangis, misalkan seperti itu, maka Nabi dituduh apa? Majnun. Ini orang gila. Nah, ini kan bullying. Nah, tuduhan-tuduhan yang begitu banyak seperti ini kepada pribadi Nabi berimbas juga kepada ajarannya. Mereka mengatakan Quran itu asatirul awwalin, dongeng orang-orang dulu. Karena Quran bercerita juga tentang para nabi kan. Nabi sebelumnya. Ada cerita Al-Kahfi. Orang-orang dulu. Di dalam Al-Kahfi ada cerita Zulkarnain. Sehingga mereka mengatakan berarti Quran ini adalah dongeng. Pengikutnya juga tidak lepas dari tuduhan. Kenapa yang jadi pengikut Nabi itu orang-orang lemah, orang-orang miskin, bukan orang-orang kaya, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang dihadapi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala menyampaikan kebenaran risalah Islam ini. Dan itu berlangsung di kota Mekah selama 13 tahun. Dengan segala dinamikanya, bahkan Rasul pernah diboikot oleh penduduk Mekah selama 3 tahun.
Sederhananya bagaimana beratnya kita bayangkan saja, kita tidak bisa keluar dari masjid ini, gak usahlah selama 3 tahun. Selama 2 bulan saja. Agar kita melebihkan dari puasa. Puasa itu berat gak Pak? Padahal kita buka, kita sahur. Begitu selesai puasa, kita seperti orang yang merdeka. Padahal itu tidak makan, cuma siang hari kan. Itu saja kita merasa berat. Sebulan itu. Nabi mengalami lebih dari sekedar puasa itu selama 3 tahun. Tidak ada suplai makanan, tidak ada suplai minuman, ada sanksi sosial. Tidak ada interaksi, tidak ada jual, tidak ada membeli. Sehingga disebutkan ya'kuluna awraqas syajar. Mereka pada makan dedaunan. Kalau orang Palangkaraya diboikot, misalkan jalur dari Kapuas di stop, jalur dari Kasongan di stop, dari Barito di stop. Tapi kita berada di dalam Palangkaraya, kita masih bisa hidup Pak. Karena pepohonan kita tidak seperti pepohonan yang ada di Jazirah Arab, kaktus, masih banyak kelakai, masih bisa kita nyari ikan, kan gitu. Ini bayangkan, ini padang pasir, itu berlangsung selama 3 tahun, sehingga para sahabat mengatakan, karena perut kami tidak terbiasa makan dedaunan, maka akhirnya tatkala kami buang air, pencernaan kami berdarah-darah. Keluar kotorannya itu senantiasa berdarah-darah. Itu yang dialami oleh Rasul dengan dakwahnya di kota Mekah. Sehingga Nabi meminta kepada sahabatnya untuk mencari wilayah baru dakwah itu. Tidak hanya di kota Mekah. Nah, Nabi meminta kepada sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Dan itu terjadi sampai 2 kali. Hijrah Habasyah 1, sebagian sahabat berangkat ke sana. Lalu hijrah ke Habasyah yang kedua. Sudah ada eksperimen untuk mencari wilayah baru yang lebih bisa menerima dakwah dibandingkan kota Mekah pada saat itu. Ternyata eksperimen ini tidak begitu berhasil karena mayoritas Habasyah pada saat itu adalah beragama Nasrani. Walaupun akhirnya rajanya Najasyi masuk Islam. Dapat lagi tekanan di kota Mekah, Nabi nyoba ke Taif, wilayah perbukitan. Dicoba di sana agar bisa diterima dakwahnya karena dapat info di sana akan ada yang menerima dakwahmu. Ternyata begitu naik ke Taif, alih-alih disambut tapi malah disambit, lempari batu. Nabi terluka, Nabi terhina, Nabi terhimpit. Itulah yang menjadi penyebab peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi diangkat ke langit karena ada persoalan di dunia. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya persoalan di dunia ini dan persoalan itu berat, ya pergi aja ke langit. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mi'raj kita pada konteks saat sekarang. Tapi konteks Nabi dulu dibawa ke langit, lapor dulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena dakwah itu bukan milik pribadi. Dakwah ini milik Allah, agama ini agama Allah. Maka kalau ada masalah dengan agama ini di dunia, maka yang akan mengambil alih tanggung jawab untuk mengcover masalah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap agama ini milik kita. Seolah-olah kitalah yang kemudian mengambil alih 100% persoalan ini. Padahal sebagian besar masalah itu ya kita sendiri sulit untuk menanggungnya kecuali dengan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kemudian membuat Nabi mencari di mana wilayah baru selain Mekah, selain Habasyah, selain Taif. Pemikiran untuk pergi ke kota Yasrib sebelum nama Madinah itu muncul tatkala musim haji. Jadi sebelum Islam pun orang itu sudah pergi ke Mekah. Mereka beribadah. Mereka melaksanakan ibadah haji. Nah, pada saat itu datanglah beberapa orang dari kota Yasrib ini. Karena Nabi dapat tekanan, penduduk Mekah sulit menerima dakwah, maka orang-orang yang datang ini ke kota Mekah ditawari. Mau nggak menerima Islam? Mau nggak menerima dakwah ini? Ternyata ada 6 orang dari Yasrib. Yasrib Madinah itu dia punya 2 suku besar, Aus dan Khazraj pada saat itu. Mereka mau nerima 6 orang ini. Berat.
berarti ada cikal bakal penduduk kota Yathrib yang nanti bisa dititipkan dakwah ini kepada mereka selanjutnya. 6 orang ini lalu komitmen membantu Nabi SAW menyebarkan Islam ini. Cuma juga dengan diam-diam. 6 orang ini setelah musim haji pulang. Tahun berikutnya musim haji, dia bawa kawan-kawannya. Jadilah 12 orang. 12 orang ini lalu dibaiat. Baiat itu janji setia kepada ajaran Islam. Nah, jadi perlu komitmen yang kuat kalau dakwah itu masih baru, masih belum dikenal orang. Maka biar orang ini tidak pindah kemana-mana, tidak nyari ideologi lain, maka mereka harus dibuat janji. Baiat ini sebetulnya sama saja. Entah itu jaksa, entah itu polisi, entah itu PNS. Kan ada janji semuanya kalau kita jadi pegawai. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tidak boleh menerima, tidak boleh korupsi. Yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Mumtahana, wala yusyrikna, wala yasrikna, wala yaznina, wala yaktulna. Jangan berbuat syirik, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Wala ya'tina bibuhtanin, jangan membuat kebohongan di antara kedua tangan dan kaki. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, jangan maksiat. Itu isi poin baiatnya terhadap 12 orang ini. Itulah yang mengikat mereka dengan nilai, dengan ajaran. 12 orang ini lalu balik lagi ke kota Yathrib, kota Madinah. Sudah tersebar dakwah ini di kota Madinah lewat agen 12 orang ini. Sudah ada yang masuk Islam. Cuma siapa yang menggerakkan ini? Siapa tokohnya? Mereka hanya dapat info, oh ada di kota Mekah. Namanya Muhammad. Belum tahu orangnya seperti apa. Tahun haji berikutnya, 12 orang ini membawa 72 orang plus 3 orang laki-laki. 75 orang. Dibaiat lagi. Di Aqabah namanya, di Mina. Karena itu dalam sejarah disebut 12 orang yang berbaiat pertama itu bai'ah Aqabah ula, baiat Aqabah yang pertama, dan yang 72 itu baiat Aqabah tsani, yang kedua. Tapi ada yang beda pada saat baiat yang kedua ini. Isi baiatnya adalah kalau saya pindah ke Madinah, kalian harus membela Nabi mati-matian, habis-habisan. Itu poinnya. Jadi bukan lagi berbaiat pada masalah nilai dan ajaran. Tapi ini lebih kepada person. Siapa calon pemimpin yang sudah disepakati untuk dibaiat, untuk kelak tatkala Nabi hijrah, mereka siap melakukan pembelaan. Nah, jadi sudah ada cikal bakal orang-orang yang pada saat itu akan membela Nabi. Itulah akhirnya kita mengenal dengan sahabat Ansor, para pembela dan penolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sudah siap ini, sehingga kota Madinah pada saat itu person yang masuk Islam itu ada, punya potensi umat Islam itu selalu bertambah jumlahnya. Bahkan disebutkan tidak ada satu rumah pun dari rumah orang-orang Ansor kecuali sudah ada orang Islamnya. Walaupun mereka masih diam sebagian. Mereka juga sudah punya wilayah geografis. Tinggal yang mereka gadang-gadang dan tunggu-tunggu, siapa pemimpin kita. Karena itulah momentum hijrah itu adalah momentum menunggu seorang pemimpin baru di sebuah wilayah baru yang bahasa kita sekarang Madinah menjadi sebuah kota. Para sahabat yang tinggal di kota Mekah pada saat itu sudah diputuskan melihat begitu suburnya kota Madinah ini, semuanya harus hijrah tanpa kecuali. Tidak boleh ada yang tidak hijrah kecuali Nabi.
Nabi nunggu kapan momentumnya. Karena Allah belum memerintahkan nabinya untuk hijrah. Tapi yang lain sudah. Bahkan yang fenomenal itu sahabat-sahabat lain itu sembunyi-sembunyi hijrahnya. Kecuali Umar bin Khattab disebutkan. Karena dia punya power, punya kekuatan, punya backing, punya status sosial. Jadi Umar itu disebutkan hijrahnya terang-terangan. Saya ingin berangkat ke kota Yasrib. Siapa yang menghalangi saya, silahkan. Ada yang berani. Ditantang sekaligus. Siapa yang ingin istrinya jadi janda dan anaknya jadi yatim, silahkan hadapi saya. Halangi saya hijrah. Kadang dakwah itu memerlukan orang-orang kuat, Pak. Seperti ini. Nah, Nabi nunggu kapan momentum yang pas, sampai akhirnya tibalah waktu yang pas. Meninggalkan sebagian umat Islam yang merancang hijrah ini. Jadi hijrah ini dalam tanda kutip adalah semacam penyelamatan nyawa seorang calon pemimpin masa depan yang sudah ditunggu dan digadang-gadang di kota Madinah. Mereka senantiasa bertanya, ini kapan datang, kapan datang. Kasak kusuk sudah begitu banyak. Sampai akhirnya mengalahkan satu calon pemimpin yang juga asalnya digadang-gadang oleh mereka, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang akhirnya menjadi gombong munafik. Karena pada asalnya dialah yang digadang-gadang oleh suku Aus dan Hajrat untuk memimpin pada saat itu. Tapi kalah pamor setelah umat Islam ini banyak, tersebar kemana-mana berita bahwa akan ada nabi dan pemimpin baru. Karena itulah begitu nanti Islam sampai kota Madinah dan tersebar, jadilah mereka adalah orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam. Karena itu munafik hanya ada di kota Madinah. Di Mekah nggak ada orang munafik. Di Mekah orang musyrik namanya, orang kafir. Momentum hijrah datang. Lalu Rasulullah merancang. Disampaikan kepada Abu Bakar, waktunya sudah pas kita hijrah. Siang hari Nabi keluar rumahnya. Lalu menyampaikan di dalam rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi juga bertanya pada saat itu, apakah informasi ini aman? Siapa yang ada di rumahmu ini? Kata Abu Bakar, aman. Semua adalah ring satu, keluarga saya. Gak ada orang lain yang mendengarkan berita ini. Karena khawatir bocor berita hijrah ini, tidak boleh sama sekali bocor. Ya, setelah aman, Abu Bakar menyiapkan kendaraan, menyiapkan orang yang membimbing jalan mereka, sudah disiapkan. Nabi pulang ke rumahnya, Nabi nanti keluar malam janjinya dengan Abu Bakar. Ternyata orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, di saat yang sama juga memutuskan di hari tatkala Nabi hijrah, tidak ada cara lain untuk menghentikan eksodus orang-orang Islam kecuali pentolannya Nabi ini harus dibunuh. Bagaimana caranya? Seluruh kabilah harus sepakat masalah ini. Utus setiap kabilah satu orang. Paling kuat, paling cerdas. Semua kekuatan ada pada anak muda ini diutus. Terkumpullah sekian banyak orang. Disebutkan 11 lebih lah. Kopassus. Pasukannya khusus ini. Misinya apa? Bunuh Nabi. Nah, akhirnya dikepung rumah Nabi pada saat itu. Malam itu dikepung. Salah satu komitmen pasukan khusus ini adalah semua pedang harus menimpa tubuh Nabi. Tidak ada satupun orang yang absen. Agar semuanya bertanggung jawab. Kalau darah ini tersebar di antara kabilah, maka kabilah Nabi Bani Hashim tidak akan bisa menuntut melawan sekian banyak suku yang ada. Itu kesepakatan. Nabi pada saat itu tinggal dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi berpesan kepada Ali, kalau saya keluar nanti, kamu tidur di pembaringan saya, pakai selimut saya, biar saya masih dikira ada di dalam. Dan satu pesan yang luar biasa, barang yang dititipkan oleh penduduk Mekah kembalikan kepada pemilik aslinya. Aneh nggak ini? Aneh kan, Pak? Nabi itu masih dititipi barang oleh musuhnya, saking amanahnya. Karena itu pesannya, kembalikan barang titipan masyarakat. Kalau kita kan, ini kan barang milik musuh, kenapa nggak saya ambil sekalian? Begitu malam hari, Nabi keluar atas mukjizat. Nabi membaca firman Allah dalam surah Yasin.
Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka itu tertutup, di belakang mereka tertutup, tertidur semuanya. Fahum la yubsirun, mereka nggak bisa lihat. Bahkan Nabi mengejek mereka dengan menaburkan pasir. Nabi lewat, kepala mereka itu ditaburi pasir, Pak. Nabi keluar menemui Abu Bakar, lalu mereka berangkat. Berangkatnya tidak langsung ke Madinah, tapi ke atas Gua Thur. Tinggal nanti di sana 3 hari untuk mengamati situasi. Apa yang terjadi setelah Nabi pergi dari rumahnya. Jadi kalau langsung berangkat, orang akan menganggap, oh Nabi pasti hijrah, pasti dikejar. Nabi nggak mau. Nah ini kan strategi. Ternyata begitu Nabi lolos, dikasih tahu, disebutkan, walaupun tidak panjang, Ali itu dipukul habis-habisan suruh ngaku dia. Di mana Nabi? Jaga rahasia, nggak boleh ngaku. Bilangnya nggak tahu kan. Mereka nyari. Sampai kemudian dibikin pengumuman. Siapa yang bisa mendapatkan Nabi beserta Abu Bakar sahabatnya, hidup atau mati, dapat 100 onta. Coba, 1 onta itu 50 juta. 5 miliar hadiahnya pada saat itu. Kalau dirupiahkan. Mereka hebohlah. Sampai akhirnya sebetulnya mereka itu sudah punya feeling bahwa Nabi bersembunyi di Gua Thur. Karena tidak ada lagi tempat paling strategis, tempat bersembunyi kecuali di sini. Nyampe beberapa orang di atas, Abu Bakar gemetar. Dan itu diabadikan di dalam Quran. Idhuma fil ghar. Ingatlah tatkala keduanya di dalam gua. Id yaqulu li sahibihi. Tatkala dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan. Jangan sedih, innallaha ma'ana. Allah yang bersama kami. Itu Nabi. Sehingga kata Abu Bakar, lau nadhara ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana. Jadi Abu Bakar itu sudah lihat derap kaki-kakinya yang nyari itu. Sehingga Abu Bakar mengatakan, seandainya salah satu dari mereka melihat kakinya, begitu nengok, la ra'ana. Kelihatan kita pada saat itu. Tapi Allah takdirkan mereka nggak nunduk. Pada saat itu. Dan Allah takdirkan juga ada sarang laba-laba di pintu gua itu. Sehingga mereka berkeyakinan kalau ada orang, pasti sarang laba-laba ini hancur atau tidak ada. Juga di situ ada merpati yang sedang bertelur. Sehingga mereka mengatakan seandainya ada orang masuk, maka merpati ini pasti terbang. Jadi tentara-tentara Allah itu dari hewan-hewan yang ada juga ikut membantu Nabi. Walillahi junudus samawati wal ardh. Allah yang punya tentara yang ada di langit dan bumi. Karena itu dalam perang Badar nanti, sekalipun jumlah Nabi sedikit, Nabi dibantu oleh para malaikat. Kalau perjuangan itu jelas, benar misinya, jelas yang diperjuangkan, maka tidak mustahil bagi Allah mendatangkan bala tentaranya dari langit dan bumi. Selama 3 hari, Nabi dapat suplai makanan di atas gua itu. Guanya itu di atas, saya pernah naik itu. Berat Pak. Naik itu 3 jam, turun 3 jam. Untuk ke Gua Thur itu. Siapa yang bawa makanan pada saat itu? Diminta membawa makanan ke atas itu Asma binti Abu Bakar. Kenapa Asma yang diutus? Karena dia hamil tua. Jadi dipilihnya Asma dalam kondisi hamil tua itu karena orang-orang Mekah tidak menganggap perempuan ini bakal naik ke sana membawa makanan karena kondisi hamil. Nah, lalu kemudian ada peran Abdullah bin Abu Bakar. Putra Nabi Abdullah ini disuruh menggembalakan kambing di bawah bukit Gua Thur tadi, susunya dia bawa, lalu jejak dari kambing-kambing inilah yang menutup jejak manusia yang pernah naik ke atas. Karena orang Arab itu paling pintar dulu untuk melihat jejak. Karena dulu orang bisa berperang berapa jumlahnya, berapa personnya, ini bekas kaki apa, makanannya apa, jenis kurmanya apa, mereka harus tahu. Makanannya apa ini kurma dari Madinah, ini kurma dari Syam, oh ini berarti tentara dari mana, berapa jumlahnya. Karena itu bekas jejak-jejak kaki ini harus dihilangkan. Nah, bagaimana menghilangkan jejak? Lewat
kambing-kambing yang kemudian dipelihara di sekitar. Nah, oleh karena itulah ini bukan peristiwa yang sederhana ini. Ini misi penyelamatan seorang presiden yang bakal dibunuh. Bahasanya kan begitu. Nah, setelah 3 hari kehebohan ini, panik orang-orang mencari Nabi, sampai akhirnya sebetulnya ada satu orang yang berhasil nemu Nabi dan Abu Bakar tatkala turun mau berangkat, namanya Warokoh. Dikejarnya Nabi, tapi begitu mendekat, kudanya terperosok. Berangkat lagi, dikejar lagi, sampai 3 kali kudanya terperosok. Artinya apa? Ini ada intervensi Tuhan namanya. Tadakhul Rabbani. Dalam setiap perjuangan itu ada intervensi. Kalau perjuangan ini luhur, ikhlas, benar. Semua usaha manusia sudah dilakukan oleh Nabi kan. Itu pun ketahuan juga. Tapi Allah takdirkan dibantu tadi. Akhirnya dia berjanji sama Nabi. Akhirnya Warokoh ini masuk Islam. Tapi Nabi menggunakan dia untuk membahasakan kepada orang-orang yang masih nyari Nabi bahwasanya Nabi sedang tidak berada di tempat. Nah, Warokoh kemudian keluar dari wilayah itu, ketemu dengan orang-orang yang juga sama-sama nyari. Kata Warokoh, saya baru dari sana, nggak ada Nabi di sana. Akhirnya pulang semuanya, berangkatlah Nabi, tidak melewat jalur yang biasa dilakukan oleh penduduk Mekah ke Madinah. Itu sudah ada jalur resmi. Jalur bisnis, jalur perdagangan. Karena biasa orang berdagang. Orang Mekah itu penghasilan utamanya dari berbisnis. Karena itu Quran menyebutkan li'ilafi Quraisyin. Kebiasaan orang Quraisy. Ilafihim. Kebiasaan mereka rihlah. Musim panas, musim dingin. Karena mereka tidak punya mata pencaharian dari hasil bumi. Karena itu mereka berbisnis. Mereka paling tahu jalur-jalur bisnis. Nabi tidak lewat jalur bisnis perdagangan itu. Nabi zigzag. Sengaja memutar gitu untuk sampai kota Madinah. Sampailah kota Madinah di saat para sahabat sedang menanti-nanti, nunggu-nunggu dan seterusnya. Sebagian riwayat menyebutkan itulah nasyid Tola'al badru alaina min thaniyah. Tola'al badar. Telah muncul badar yaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Loloslah Nabi. Begitu sampai di sana, ontaknya ini disuruh berhenti di Kuba. Di Kuba ini Nabi bangun masjid. Nah, itulah yang kita kenal Masjid Kuba. Awalu masjidin bunya fil Islam. Pertama kali masjid dibangun setelah Islam eksis. Itu adalah Masjid Kuba. Setelah dari Kuba, Nabi baru ke kota Madinah saat sekarang ini dibangunlah Masjid Nabawi. Jadi ingat, pertama kali yang dibangun oleh pemimpin itu mestinya masjid. Nabi kan pemimpin kan, digadang-gadang. Gitu nyampe yang dibangun bukan rumah jabatannya. Wah, gimana nih bar mentereng? Enggak, ya. Dibangun itu adalah masjid. Basis kebaikan itu di masjid. Basis pembinaan umat itu di masjid. Karena itu dalam tempo 100 hari bahasa kita sekarang, program kerja seorang pemimpin bangun masjid. Bahkan kalau orang pergi haji, umroh, salah satu wisata religinya kan Masjid Kuba. Pahalanya apa? Man tatahharaf min baitihi. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, summa zahaba ila Quba, lalu pergi ke Masjid Kuba, summa shalla raka'ataini, lalu salat 2 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya sama dengan umroh. Jadi orang Madinah kalau mau umroh, dia nggak pergi ke Ka'bah. Kalau sekedar ingin dapat pahala, mereka pergi ke Kuba, salat 2 rakaat, pahalanya udah sama dengan umroh. Nabi disambut oleh masyarakatnya, bangun masjid, mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Karena Nabi ini bawa gerbong banyak orang dari kota Mekah. Mereka yang disebut dengan muhajir, orang-orang yang hijrah, yang membela Nabi Ansar. Kalau tidak dipersaudarakan, potensi konflik itu besar. Beda latar belakang, beda kepentingan, tapi semuanya disatukan. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi adalah membuat perjanjian dengan penduduk setempat
khususnya non-muslim, khususnya lagi orang-orang Yahudi yang kita kenal dengan Mitsaqul Madinah, piagam kota Madinah, konstitusi tertua yang pernah ada, bagaimana menenteramkan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang etnis, agama, dan seterusnya. Itu disebutkan. Bagaimana? Karena Madinah akhirnya tidak hanya ada orang muslim, tapi non-muslimnya juga tetap ada. Dan akhirnya juga membangun pasar yang pada saat itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, karena hijrah itu adalah solusi sedemikian banyak, syarat sebuah negara itu sudah terpenuhi sebagian, Nabi sudah punya basis sosial, masyarakat Muhajirin dan Ansar. Sudah punya rakyat. Nabi sudah punya wilayah geografis. Nabi sudah punya pemimpin, beliau sendiri yang memimpin. Nabi sudah punya konstitusi yang berlaku, yaitu Quran dan hadis. Ini kan syarat negara. Tinggal satu yang belum, apa? Pengakuan dari negara lain. Karena itu waktu Indonesia merdeka, siapa yang mengakui kita pertama kali? Seluruh negara Arab. Palestina, Mesir, Irak, Saudi Arabia, Pakistan, itu yang mengakui negara kita. Tapi sekarang negara-negara ini dibilang negara kadrun, kan? Nah, begitu juga Nabi pada saat itu. Kapan itu diperoleh oleh Nabi pengakuan itu? Setelah Fathu Mekah. Tatkala kota Madinah dikepung berbagai macam kekuatan yang ada, kekuatan Qabilah, penduduk Mekah, dari dalam itu orang-orang Yahudi yang berkhianat, plus orang-orang munafik, seluruh kekuatan mengepung kota Madinah pada saat itu, tapi akhirnya semuanya gagal. Nah, setelah itulah Nabi merasa kekuatan itu sudah full dan penuh, karena pernah melawan sedemikian banyak orang dan kekuatan, tapi mereka gagal. Sejak itu Nabi mengatakan, dulu kita diserang-serang terus, tapi mulai sekarang kitalah yang keluar untuk menyampaikan dakwah ini. Dan seandainya dakwah kita ditolak dengan kekerasan, maka kita pun bisa melakukan perlawanan. Itulah yang kemudian disebut dengan syariah. Nabi mengirim beberapa tentara-tentara untuk ke wilayah-wilayah yang perlu backup dakwahnya. Nah, terakhir, karena hijrah itu solusi, Quran berbicara. Bagaimana kalau orang nggak hijrah? Allah berfirman, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi mendolimi diri mereka sendiri karena tidak hijrah. Qalu fima kuntum. Malaikat bertanya kepada mereka, ada apa dengan agama kalian? Qalu, mereka menjawab orang-orang yang tidak hijrah itu, kunna mustada'afina fil ard. Kami orang-orang lemah di muka bumi ini. Mereka masih tinggal di kota Mekah, padahal Nabi sudah hijrah, tapi ada yang enggak mau. Maka kata malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini begitu luas? Fatuhajiru fiha. Kenapa kalian enggak hijrah? Faulaika ma'wahum jahannam. Tempat mereka yang enggak hijrah itu jahannam. Wasa'at masira. Dan itu adalah tempat yang amat sangat buruk. Nah, bagaimana cerita orang-orang yang tidak hijrah dianggap mendolimi diri mereka sendiri? Nah, setelah Nabi hijrah, tinggal di Madinah setahun, terjadi konfrontasi. Terjadilah perang Badar. Perang yang pertama kali terjadi itu setahun setelah hijrah. Nah, pada saat perang Badar, orang-orang musyrik Quraisy itu sengaja membawa orang-orang Islam yang tidak hijrah itu menjadi benteng hidup. Dia diletakkan di depan tentara milik orang-orang musyrik itu. Akhirnya umat Islam tatkala memanah, tatkala melemparkan pedang dan tombaknya, kenalah sebagian orang muslim sendiri. Nah, itulah yang disebutkan oleh firman ini. Kalian mendolimi diri kalian sendiri. Kalian diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi zalim. Kenapa enggak hijrah? Alasannya tadi. Apakah alasan itu diterima? Tidak. Ilal mustad'afina. Kecuali orang-orang lemah. Minar rijali. Dari orang-orang tua. Wan nisa'i. Dari kalangan ibu-ibu. Perempuan. Wal wildan. Dan anak-anak. Itu pun. La yastati'unah ilah. Mereka tidak mendapatkan tempat. Celah.
Walayah taduna sabil, nggak tahu jalan. Mereka nggak punya kekuatan dari kalangan itu. Faulaika, mereka seperti itulah, asallahu ayyafu anhu. Mudah-mudahan Allah maafkan. Coba. Mudah-mudahan, itu pun mudah-mudahan. Wa kanallahu afwan ghafura, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Wa man yuhajir, maka barang siapa yang hijrah fi sabilillah, di jalan Allah, yajid fil ardi, dia akan mendapatkan di muka bumi ini muraghaman katsirah, pengalaman yang sangat luas, wasaah dan keleluasaan. Wa man yakhruj min baitihi, siapapun yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah karena Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, di tengah jalan dia meninggal, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, Allah sudah mencatat pahalanya. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu barangkali peristiwa hijrah yang amat sangat luar biasa, yang akhirnya di zaman pemerintahan Umar bin Khattab dijadikan sebagai momentum pergantian tahun baru. Artinya tahun baru diukur dengan hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.